Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada minggu kita malam ini, Minggu Infokapit, dengan tema minggu kita, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Ya Bapa kami yang Maha Pengasih,
Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kami. Pada waktu ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengingat segala penderitaannya itu. Tunjukkanlah kepada kami segala dosa yang kami perbuat, agar kami menyesali dan kemudian melakukan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, agar kami berbahagia sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau melakukannya untuk kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-52 atau ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, sihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kita sama-sama membacanya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, keluarga, terlebih hati Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya.
tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan ayat 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan dan dadaku selamanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku selamanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita malam ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Inilah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Apa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membiayai kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tersembunyi ujung jalan, sambil masih jalan. Puji bimbing tangan Tuhan ke negeri yang berubah. Apa ajar aku ikut, apa juga masukmu. Tak bertanding, tak takut, beriman tetap mestilah kamu semua tersembunyi bagiku. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia. Apabila tak ku nampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasib-Mu. Bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu, aku ini pun selalu anak-anak yang bebas. Maka jua bimbing aku Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah kita di malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah kita, diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat genap, demikian seterusnya. Mazmur dengan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda
Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sama-sama kita ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Kalau kita renungkan nats ini, di sana disebutkan bahwa doa mohon ampun dan doa perlindungan. Berarti secara singkat kita boleh katakan bahwa Daud berbuat salah atau pernah berdosa kepada Tuhan, dan Daud menghadapi masalah. Masalah itu dari musuh-musuhnya. Saya yakin kita semua tidak ada yang menginginkan ada masalah dalam kehidupan kita. Dan saya yakin apalagi saudara-saudaraku generasi muda, saya yakin kita takut berbuat salah. Karena jelas siapa yang salah akan dihukum. Tapi rupa-rupanya salah satu sifat daripada manusia punya kelemahan. Dan yang dihadapi manusia ada masalah. Oleh karena itu mari kita lihat dulu apa yang boleh kita pelajari dari Mazmur ini. Dalam doa Daud. Saya melihat sedikitnya ada 3 yang boleh kita pelajari. Yang pertama, metode berdoa. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan dalam musuh-musuh kita. Pertama, kita lihat di ayat 1, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ku angkat jiwaku. Karena jiwa kita selalu menempel dalam tubuh kita. Hati kita. Dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita rasakan. Dan sering apa yang kita lihat yang indah membuat kita tergoda. Kalah kita datang kepada Tuhan. Maka metode kita berdoa disebutkan, diajarkan oleh pemazmur. Kita angkat jiwa kita kepada Tuhan. Artinya fokus kita kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, jauhkan dulu dari hal-hal yang ada di dunia ini. Jauhkan dulu dengan godaan-godaan dunia ini. Dan ini relevan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Apa dikatakan dalam Matius 6 ayat 6. Masuklah ke dalam kamarmu dan kunci. Artinya dijauhkan dulu dari semua yang mau menggoda kita. Pertanyaan sekarang. Masih adakah waktu orang Kristen menghususkan dirinya, mengangkat jiwanya kepada Tuhan? Jangan-jangan doa hanya sebatas rutinitas. Tidak dari dalam jiwanya yang seutuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, doa ini juga perlu kita latih diri kita. Doa ini perlu kita latih kondisi kita. Supaya betul-betul kita boleh angkat jiwa kita kepada Tuhan. Saya
menjalani tahun ke-31 dalam pelayanan. Waktu saya melayani, saya suka mengunjungi jemaat, rumah jemaat. Pernah dalam suatu kunjungan saya ke rumah jemaat, mereka sudah berkumpul, saya pas ada di sana, makan dulu kita Amang, katanya. Oke, silakan. Keluarga ini punya dogi, punya anjing. Jadi orang tua itu sudah katakan, singkirkan dulu itu, dogi kita itu. Tutup dulu rumahnya, katanya. Tapi saking sayangnya anak-anaknya, nggak apa-apa itu mak, katanya. Jadi anjingnya berkeliaran. Keluarga ini lagi memasak masakan yang enak, spesial lah. Bumbunya juga harum kemana-mana. Termasuk mungkin dogi ini menciumnya. Jadi dia sudah semakin mendekat. Ketika berdoa, Panangga ini, dogi ini hampir memakan paha ayam yang ada di piring itu. Lalu apa caranya? Gak mungkin dia duluan makan. Akhirnya yang memimpin doa dalam bahasa Batak, Tuhan, saya pasu-pasu ma si panganon ngai katanya kan begitu ya. Lari anjingnya. Bapak Ibu saudara-saudara, cerita itu betul-betul saya renungkan, pengalaman itu. Artinya ketika kita datang menghadap Tuhan, ketika kita berdoa, kunci dulu hatimu, kunci dulu sekitarmu, supaya Tuhan mendengarkan doamu, supaya Tuhan mendengarkan permohonan doamu. Itu sebabnya pemazmur di sini mengatakan, ku angkat jiwaku, jiwa kita, hati kita, betul-betul satu kepada Tuhan. Yang berikut dikatakan bahwa kita mau belajar bahwa apa yang kita minta dari Tuhan dalam doa kita. Pemazmur di sini mengatakan bahwa supaya dia jangan mendapat malu dan jangan musuh-musuhnya beria-ria atas dia. Daud seorang hamba Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Dalam keberhasilannya, rupanya banyak yang tidak suka. Jadi hati-hati, kalau kamu sukses, belum tentu semua orang senang. Ada banyak yang cemburu, ada banyak yang iri hati. Mereka-mereka yang tidak suka akan keberhasilan orang-orang percaya, termasuk musuh-musuh kita. Bagaimana cara kita, bagaimana usaha kita supaya mereka jauh dari kita? Doalah alat bagi orang percaya. Kita berdoa kepada Tuhan, janganlah kiranya kita mendapat malu. Dan janganlah musuh-musuh kita beria-ria atas kita. Itu sebabnya dalam ajaran Kristen tidak diajarkan pembalasan. Karena Tuhan mengatakan, padakulah pembalasan. Itu dilakukan oleh Daud dalam doanya. Dia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang berperang kepada mereka. Dalam doa ini, apa landasan keyakinan kita? Yaitu bahwa semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Ini berarti orang yang berdoa kepada Tuhan harus yakin dengan doanya. Harus yakin dengan doanya. Bagaimana caranya kita yakin dengan doa kita? Jangan-jangan kita sendiri nggak yakin dengan doa kita ya? Bagaimana? Sudah yakinkah dengan doanya? Ini perlu latihan. Saya kebetulan pernah melayani di Pulau Jawa, di Bandung. Waktu itu saya ada tugas pelayanan ke Jakarta.
Setelah selesai ibadah minggu, kelompok Punguanama besuk kepada kawannya Punguanama yang sedang sakit. Ada beberapa rombongan, beberapa mobil. Rupa-rupanya di lampu merah, beberapa rombongan ini terpisah. Ada sebagian mobil lewat, sebagian lagi terhambat. Karena apa? Itu peraturan supaya aman. Besuk di rumah sakit waktunya sebentar. Jadi akhirnya karena kelompok yang pertama menunggu-nunggu belum tiba, jadi mereka permisi minta kesempatan berdoa untuk yang sakit ini. Lalu si pendoa ini doanya seperti ini. Bapa di sorga, amanami situtu, porsea dohami Tuhan, namalum doa manamion, perlu dope dihami, rak maredde di Punguanama, dan lain sebagainya. Begitu yakinkan. Amin. Lalu selesai waktunya karena terbatas mereka keluar, tibalah kelompok kedua yang terhambat di lampu merah. Ditanya, pas ditanya yang memimpin doa ini, waduh amang, nah malum katanya. Apa reaksinya? Kalau saya lihat tadi, layar monitor sudah bunyi-bunyi, dah nggak dong berharapan. Katanya. Padahal tadi doanya, porsea dohami Tuhan. Baru selang beberapa menit, dia sudah mengatakan, dah nggak dong berharapan. Lalu setelah itu, peristiwa itu, sore harinya dari rombongan itu bertanya kepada saya, Amang Pendeta, bagaimana sebenarnya berdoa? Jangan-jangan pendoa itu gak yakin dengan doanya. Baru Amang, diceritakanlah cerita itu tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur dalam hal ini betul-betul yakin dalam doanya. Dia tidak ragu-ragu dalam doanya. Bahkan dikatakan pada ayat 2, Allahku kepadamu, aku percaya. Allahku kepadamu, aku percaya. Bukan hanya sebatas percaya dengan perkataan, tapi betul-betul dengan segenap hati. Yang kedua, dalam doa itu, semua orang yang menantikan engkau, katanya di ayat 3, takkan mendapat malu. Pemazmur betul-betul yakin, percaya bahwa setiap orang yang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dia tidak akan mendapat malu. Yakin dengan itu? Saat ini kita ditantang. Iman kita ditantang dan kita belajar dari pemazmur ini bahwa dia yakin semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Kata menantikan saya coba cek dalam bahasa Ibrani ini, Hebrew. Berarti disebut kawah, yang berarti mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Jadi dalam teks asli Alkitab ini kata menantikan dituliskan dengan kawah. Berarti mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Kita berefleksi dulu. Ada banyak anak muda di sini mungkin masih pelajar. Apakah saudara yakin bahwa saudara akan tamat? Kalau tidak yakin, gak usah lagi sekolah. Kan gitu. Kalau nggak yakin. Karena kalau kita berjalan dengan keraguan-raguan, pasti banyak tantangan. Dan syarat menjadi pengikut Tuhan Yesus, apa dikatakan? Tidak boleh ragu-ragu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menantikan berkat Tuhan, kita harus percaya berkat itu pasti datang. Mengharapkan yang pasti datang berarti ada semangat. Ada semangat. Ibarat penjaga malam
dia pasti yakin besok akan terbit matahari. Jaga malam adalah salah satu tugas yang hanya boleh dilakukan malam hari. Tidak ada jaga malam siang-siang ya, gitu ya. Tapi dia percaya, yakin besok akan terbit matahari. Mazmur ini meminta kepada kita untuk tetap berdoa. Dalam penantian kita senantiasa berdoa. Proses penantian itulah ibarat pergumulan. Kita bergumul karena kita belum melihat hasilnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau belajar dari pemazmur ini agar kita boleh sampai kepada tujuan kita. Sebagaimana nyanyian kita tadi dikatakan ayat 1, tersembunyi ujung jalan, hampir sampai atau masih jauh. Kita nggak tahu, hampir atau masih jauh. Tetapi orang percaya kepada Tuhan yakin, aku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak kutahu. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita sampai kapan. Tadi siang saya sempatkan mengunjungi, melayat. Ada seorang Forhanger, mantan Forhanger, dalam usia 54 tahun sudah mengakhiri perjuangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan akhir daripada perjuangan kita. Tapi kita percaya tangan Tuhan senantiasa membimbing kita. Di ayat 5, supaya kita boleh tahu kemana arahnya. Maka pemazmur mengatakan mulai dari ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mungkin kita seperti disebutkan dalam epistel kita tadi, seperti orang buta, seperti Bartimeus. Tidak tahu kemana kita melangkah. Bartimeus tidak pernah melihat wajah Yesus. Tapi ketika dia mendengar suara Yesus, dia percaya. Dia mau berseru kepada Tuhan. Tadi juga nyanyian kita sangat relevan di nyanyian syukur Kidung Jemaat nomor 280. Oleh sabda kita kenal Bapa pencipta alam semesta. Secara kasat mata kita tidak pernah bertemu Yesus. Kita tidak pernah melihat Bapa di sorga. Kita tidak pernah melihat Roh Kudus. Tetapi oleh sabda, oleh firman, oleh suara Tuhan, kita boleh percaya. Sama seperti Bartimeus itu, dia percaya. Oleh karena itu, tadi saya katakan bagaimana kita boleh mengenal, bagaimana dalam doa kita harus meminta, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Terkadang jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan mengajari setiap orang berbeda-beda. Kembali saya katakan, ada banyak saudara-saudaraku generasi muda di sini. Saya selalu katakan, kalau boleh, adalah di antara Naposogulung gereja mau menjadi sekolah pendeta. Tapi seringkali karena dia gagal dari universitas sana, gagal dari sana, masuklah sekolah pendeta. Jangan. Tetapi karena dia percaya, karena Tuhan sudah memberitahukan jalan-jalannya kepadanya, maka dia mengambil sebuah keputusan, saya mau ikut Yesus.
Saya mau menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Kembali dikatakan ajarlah aku. Saya coba cek dalam bahasa Batak Toba, disebut sai togu-togu maaf. Seperti apa orang ditogu-togu ya? Berarti tangannya dipegang, dituntun. Tapi lazimnya siapa yang ditogu-togu? Anak kecil. Atau orang yang sudah tua. Saya yakin kita semua janganlah seperti anak kecil. Kalau seperti anak kecil berarti imannya belum dewasa. Kalau dia masih seperti anak kecil pasti doanya me tawon bania serakon sesada uji Yesus dong aku totong. Masih mau doanya itu. Saya yakin tidak. Tapi kita sudah mengenal jalan Tuhan. Kita mau diajar oleh Tuhan. Kita mau dituntun oleh Tuhan. Siapa yang mau dituntun oleh Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Lalu kemudian apa dasar keyakinan kita dalam berdoa? Dalam bagian ini kita lihat kebenaran firman Tuhan yang dibawa ke dalam sebuah kesadaran akan kebesaran kasih Tuhan. Daud dengan jelas mengatakan bahwa kasih Tuhan sudah ada sejak purbakala. Dia sudah melihat, dia sudah yakin bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Yang menjadi persoalan adalah banyak orang terutama saat ini ingin doanya cepat-cepat dijawab oleh Tuhan. Seolah-olah kita mengatur Tuhan. Di era sekarang semua ingin serba ekspres. Jangankan yang lainnya, makan aja orang sekarang ingin fast food. Semua orang ingin serba cepat. Informasi pun ingin cepat. Everything just only in your hand palm. Kalau di tangan tonga boy taboto, informasi di dunia on. Semua sekarang ingin serba cepat. Dan dengan teori itu manusia juga ingin mengatur Tuhan. Cepat-cepat dijawab doanya. Tidak. Tuhan punya kuasa. Tuhan punya cara untuk menjawab setiap doa-doamu. Tuhan punya cara menjawab setiap doa-doamu. Suatu kali dalam perjalanan penginjilan saya, ada sebuah desa di Bengkulu Utara. Saya bertemu satu keluarga orang Kristen, orang Batak. Dia mengatakan begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa lebih 10 tahun supaya ada gereja di desa ini. Karena di desa itu hanya mereka, keluarga itulah orang Kristen. Lalu saya tanya, apakah doa Amang dan Inang sudah dijawab? Belum. Tapi saya percaya, saya yakin doa saya akan dijawab oleh Tuhan. Beberapa waktu kemudian ke desa itu dikirimkan oleh pemerintah beberapa pegawai negeri menjadi pengikut Tuhan di sana. Oleh karena itu, dalam perjalanan hijrah kita, dalam perjalanan iman kita yang tidak kita tahu kapan berakhir, kita harus percaya bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena itu, jika doamu belum dijawab oleh Tuhan sekarang, kamu harus tetap percaya. Kita harus berefleksi sungguh-sungguh dari cerita Bartimeus tadi. Yang tidak melihat pun percaya kepada Yesus. Dan dia sebut, dia panggil adalah Rabuni, guru. Guru berarti seorang yang pintar. Seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain.
Walaupun dalam kepercayaannya ada tantangan. Karena apa? Orang banyak menegurnya. Ini tantangan. Mungkin kita ketika mau ke gereja ini tadi ada tantangan bagi kita. Adalah yang mungkin mengatakan, rajin kali kau ke gereja. Kayak mau sintua kau, katanya. Ini tantangan bagi generasi muda. Rajin kali kau ke gereja. Nanti jatuh lonceng GKP itu, katanya. Banyak sekali. Sama seperti orang buta itu. Dia memiliki tantangan. Tantangan tidak bisa melihat. Tantangan dari orang banyak yang menegurnya. Supaya apa? Supaya diam. Tenang kau di situ. Jangan ganggu Yesus. Namun semakin keras ia berseru. Semakin ada tantangan dia semakin keras dia berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan takut dengan tantangan ketika kamu mau datang menghadap Yesus. Amin. Tadi gara-gara semua ingin serba cepat, ada banyak orang yang tidak kuat, tidak tahan dalam tantangan. Baru saja ada sedikit tantangan, ada sakit sedikit, tidak berdoa lagi. Terlambat kiriman dari orang tua, tidak berdoa lagi. Menunya tidak jagal, tidak berdoa lagi. Ini tantangan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dia yakin, dia tidak goyang, maka Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah dia. Dan yang lebih seru lagi di sini, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, lalu ia menanggalkan Jumat dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini luar biasa ini ya. Dia belum bisa melihat, tapi dia sudah berani pergi menjumpai Yesus. Matanya belum dicelikan. Persoalan masih ada, tantangan masih ada. Tapi dia berani berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Inilah tantangan ini sekarang. Apalagi di era selesai pemilu ini ya. Ada banyak orang yang ragu-ragu. Ada banyak orang yang tidak berani berdiri. Dan ada banyak orang yang tidak berani mendapatkan Yesus. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang berani berdiri dan orang-orang yang berani pergi mendapatkan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu Yesus bertanya, ini minggu info Kapit. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawabnya, supaya aku dapat melihat. Maka nyanyian kita tadi adalah betul-betul supaya Tuhan menuntun kita. Siapa yang boleh melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang boleh memahami bahwa suara itu adalah suara dari Tuhan? Hanya orang yang setia dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tadi makanya disebutkan bahwa bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Seringkali kita diingatkan oleh Tuhan, tapi kita tidak memahami. Apakah itu peringatan dari Tuhan atau peringatan dari hantu? Ini sekarang. Karena sedikit saja perbedaannya. Kalau kita tidak tahu, tidak mengenal, boleh terbalik. Tuhan, 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 Tuhantu. Jadi sedikit saja perbedaannya ya. Oleh karena itu hati-hati orang Kristen, jangan salah sebut. Jangan salah sebut, kamu harus mengenal. Ketika saya masih mahasiswa, saya menghadiri sebuah acara syukuran terdidi Pak Didion. Jadi selesai semua berpidato, mertuanya, tulangnya, donga sahuta, lalu mengapu mahasuhuton katanya. Apa namanya itu? Ya artinya ada sambutan dari host tuan rumah.
Lalu dia katakan begini, Amang Inang, terima kasihlah kalian sudah datang dan memberikan petuah dan doa-doa. Saya Roma tordina hodar tuhami, katanya. Lalu saya protes, Amang, ngomong apa itu? Ngapain panggil tordina hodar? Itu salah, saya bilang. Jadi ada tordi perbadia. Jadi jangan-jangan sering kita mungkin salah berdoa ya. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian dia terpilih menjadi kepala sekolah. Dilantik hari itu, Laustosma hari ini. Meninggal dia. Lalu saya katakan bahwa ternyata Tordina Hodar itu datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengenal peringatan-peringatan dari Tuhan. Kita harus mengenal suara dari Tuhan atau suara dari hantu. Jangan-jangan kita salah mengenal. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang mendengar berita minggu-minggu yang lalu ada longsor di jalan Tarutung Sibolga. Tepatnya di kampung kami, namanya Parsikaman. Kira-kira jam 2, jam 1 kami dari Tarutung, saya dengan Inang Pendeta, kami berdua di mobil. Lalu mendekati daerah itu, saya katakan kepada Inang Pendeta, ini daerah rawan. Rawan longsor dan rawan iman pula longsor. Karena apa? Karena memang daerah perbukitan. Saya ingat masa kecil saya di sana, opung saya selalu mengatakan, hati-hati kalau lewat di sini. Harus tetap berdoa, katanya. Dan suatu malam, sekitar jam 8 malam, kami kesorean dari pasar. Opung saya ini hanya bermodalkan rokok. Hanya bermodalkan rokok. Kami ada 3 orang. Lalu saya dengar suara panggilan dari pebukitan dan dijawab dari daerah Raisan, Sapuran. Ada suara memanggil. Lalu opung saya bilang, jangan jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak mau menggiring opini kita. Bahwa ternyata iblis pun punya cara memanggil manusia. Siapa yang boleh lepas dari panggilan setan itu? Hanya dikunci tadi, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mungkin saudara-saudara numpang menginap atau menyewa rumah atau berindekos di kota ini. Sebelum kamu tidur, sebelum kamu beranjak dari rumahmu, berdoalah, panggil nama Tuhan. Kita tahu dunia ini di zaman sekarang, memang bukan hanya zaman sekarang, dari dulu. Dunia ini senantiasa mengintai anak-anak Tuhan supaya menyimpang ke jalan yang salah. Tetapi siapa yang setia, siapa yang betul-betul yakin kepada Tuhan, apa tadi dikatakan pada ayat 2, tidak akan mendapat malu dan musuh-musuhnya tidak akan beria-ria atas dia. Siapakah musuh kita? Musuh kita adalah orang-orang yang condong hatinya kepada iblis. Bisa saja dia adalah di sampingmu, bisa saja dia adalah orang-orang selalu bersamamu. Dan ketika dia sudah condong kepada peringatan-peringatan iblis, segera katakan, hentak dia, enyahlah engkau iblis. Ibu, bapak, dan saudara. Saya yakin kita semua penuh semangat dalam minggu info COVID ini. Orang buta pun beroleh sukacita. Orang yang tidak pernah melihat Yesus pun sebelumnya beroleh sukacita. Maka sebagai generasi muda, yakinlah, percayalah dalam kehidupan iman kita bersama Yesus. Semua tantangan itu
akan boleh kita taklukkan. Saya juga tidak indah-indah perjalanan hidup saya. Tidak indah-indah. Suatu kali saya pernah ingin dipecat ketika saya SMA. Saya disidang di depan 565 siswa dan ada 38 guru. Saya disidang. Hari ini kau kupecat, kata kepala sekolah. Bukan karena salahku, tapi karena saya ketua OSIS, saya harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab. Lalu setelah selesai upacara, saya berdoa, Tuhan, kemarin saya beribadah di gerejamu, di bait-Mu. Firman-Mu mengatakan, Engkau adalah Maha Kuasa. Tolong Tuhan, jangan saya dipecat. Karena saya tahu kepala sekolah kami ini kalau dikatakan pecat, memang pecat. Lalu saya langsung punya ide. Saya jumpai dia di ruangannya. Jadi orang Kristen harus punya cara untuk melawan dunia ini. Karena sehari-hari di luar jam kerja, saya panggil dia Tulang. Saya ketok pintunya, dia sudah lihat saya, dia nggak sambut saya. Lalu sekali lagi saya panggil, Tulang, selamat pagi. Masuk, katanya. Maaf, Tulang, aku bilang. Lalu apa dia? Lain kali, jangan berbuat salah ya. Pulanglah kau ke kelas, katanya. Saya pulang ke kelas. Teman-teman semua udah keringat dingin, karena ketua OSIS kita akan dipecat, katanya. Lalu saya katakan, saya bilang, saya tidak dipecat. Kenapa? Percuma kita punya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya yakin kita punya pergumulan masing-masing. Daud punya pergumulan. Dia tidak ada berbuat yang jahat kepada Raja Saul. Dia tidak ada berbuat yang jahat kepada orang Israel. Malahan dia taruh nyawa dia untuk menyingkirkan Goliat. Tapi ada saja orang yang benci kepadanya. Kamu makan nasimu, kamu makan berasmu, kamu makan uang yang dikirim oleh orang tuamu. Karena kamu sukses, mungkin banyak orang, ada orang yang tidak senang. Tapi ingatlah, ketika tugas kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini yang mau kita garis bawahi. Ketika kamu berjuang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, yakinlah Tuhan ada bersamamu. Ketika rencanamu adalah untuk memuliakan Tuhan dengan cita-citamu, dengan sekolahmu, yakinlah itu akan berhasil. Jadi jangan ada yang menganggap sorong be bapakku, sorong be omakku, sorong hebeng ni bapakku, sorong hebeng ni omakku, dang boyau sekolah. Tidak. Itu statement bukan orang beriman. Tapi ketika kamu percaya sebagaimana Daud percaya kepada Allah kita, dia berdoa, bahkan memohon pengampunan, bahkan berdoa memohon perlindungan, maka kamu akan suatu saat akan berkata, dangadong nasotar patupa debata. Itu. Mungkin sebagai pemuda, mungkin kamu katakan, kemana saya sekolah nanti? Saingan banyak. Mungkin sebagai pemuda, dang rarorok kapu, kan begitu ya. Banyak pergumulan kita. Sebagai orang tua, dang raupung nisiahau. Semua punya pergumulan. Tetapi bersama Yesus, kita akan menang. Amin. Bersama Yesus, kita akan menang. Sehingga kita boleh katakan, haleluya bagi Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bartimeus, orang yang tidak melihat secara kasat mata, tetapi karena dia berseru kepada Tuhan, dia tidak undur walaupun orang lain menghalangi dia, menegur dia. Dia boleh beroleh kasih karunia. Kamu mungkin punya hambatan dan segala macam. Orang lain menegurmu, orang lain menghambatmu. Tetapi semakin kamu dihambat, semakin kuat kamu berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Melalui mazmur yang kami dengarkan hari ini, kami belajar
metode berdoa. Kami belajar bagaimana kami berdoa. Dan kami belajar dasar keyakinan kami berdoa. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun orang-orang yang setia kepada perjanjian-Mu dan setia kepada peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kami boleh belajar. Kami boleh belajar dari pengalaman demi pengalaman bahwa pergumulan itu cara Tuhan bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Maka semakin banyak kami belajar, semakin jelas tuntunan Tuhan dalam kami, hidup kami. Sekalipun mungkin ada orang yang menegur kami, yang menghambat kami, yang menghalangi kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan, semakin dekat kami mendekatkan diri kepadamu. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya mereka dalam iman percaya kepada Yesus, beroleh anugerah daripada-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engkaulah Tuhanku selama-Mu. Apabila kau tak ada di sampingku, dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terima atas perbuatan nugeran di rumah yang sejahtera yang Kau beri pemberian dari tanah nuasanya yang Kau terima Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.